Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sesudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara, Saudara kasih dalam Tuhan, yang dikatakan dalam bacaan Injil murid yang lain itu adalah Yohanes, murid Tuhan, murid yang dikasih Tuhan. Dia melihatnya dan percaya. Maka tampak dalam bacaan Injil ini sebetulnya dia adalah orang dari para rasul yang pertama-tama percaya akan kebangkitan Tuhan. Dan itu yang diwartakan kepada kita dalam bacaan Injil atau tulisan Injil yang dia buat. Kalau ditanya berapa tulisan Yohanes dalam Perjanjian Baru, tulisannya ada 4, yaitu 3 surat dan 1 Injil. Jadi ada 4 tulisan dari Rasul Yohanes ini. Salah satu dari suratnya dibaca tadi pakai bacaan yang pertama. Dari surat Yohanes yang pertama. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa pada saat orang percaya akan kebangkitan Tuhan itu, orang harus mengimani dalam hatinya, dan Yohanes memutuskan, dia mengatakan dia melihatnya dan percaya itu karena pewartaan dari Tuhan Yesus sendiri sebelum dia mengalami sengsara dan kebangkitan. Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan dia menanam sabda itu, dan dia sekarang memperhatikan dan melihatnya, dan dia percaya. Kepercayaan itulah yang diwartakan kepada banyak orang. Dan surat-surat dari Santo Yohanes pun juga mau menegaskan di sana. Akan ada orang yang nantinya itu menyelewengkan sabda Tuhan. Yang seringkali disebut dengan antikristus atau antikris. Menyelewengkan sabda Tuhan itu. Dan seolah-olah dia yang mewartakan itu adalah utusan dari Allah. Atau justru dia adalah mengatakan dia adalah utusan yang terakhir mungkin yang mewartakan mengenai Tuhan Yesus. Tetapi yang diwartakan itu bukan Tuhan Yesus, tetapi justru antikris. Karena mewartakan mau menyelewengkan banyak orang. Dan Yohanes mau menegaskan, kalau mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan Tuhan sebagai Mesias, sebagai penyelamat, harus dari warta yang benar. Yohanes mendengarkan dari Tuhan Yesus. Para saksi inilah yang mempunyai kewajiban untuk mewartakannya. Para rasul mempunyai kewajiban untuk mewartakannya. Nah, kalau ada pewartaan di luar itu, maka pertama-tama jangan dipercaya. Karena walaupun bicara mengenai kebenaran, mengenai Tuhan, tetapi tidak akan sampai orang kepada kebenaran itu yang seringkali terjadi. Kenapa begitu? Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih, saya mengingatkan bahwa pada saat Tuhan Yesus itu ketemu dengan setan yang merasuki diri orang, setan itu mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah.
Bayangkan, setan aja ngomong seperti itu. Bukan, padahal belum ada orang Yahudi kecuali para murid Tuhan yang mengatakan itu. Tapi setan sudah mengatakan itu. Nah, kalau orang itu mendengarkan kata setan, ya akan kejeblok. Kenapa? Karena setan sendiri akan sengaja mau untuk membuat orang itu menjauh dari Tuhan. Walaupun yang diomongkan di sana tentang Tuhan Yesus, di hadapan Yesus, setan itu benar sebetulnya apa yang diomongkan. Tetapi buah dari pendampingan setan itu akan jeblos ke orang kepada maut. Nah, maka Yohanes itu sebetulnya mau menegaskan, kalau mau mendengarkan warta yang benar adalah siapa yang berbicara, siapa yang mewatakannya. Dan orang harus melihat pewartanya terlebih dahulu. Maka kalau mau bertanya mengenai iman akan Tuhan, ya tanya kepada siapa yang mempunyai wibawa atau juga mempunyai hak wewenang untuk mengajarkannya. Kalau malah bertanya kepada mungkin orang Katolik yang lagi bingung imannya, malah bertanya kepada orang yang bukan Katolik, justru ini adalah pintu untuk menjauh dari Tuhan. Karena yang ditanya malah bukan orang Katolik. Karena belum tentu orang yang bukan Katolik itu mau menjelaskan dengan benar. Maka Ibu Bapak, silakan untuk bertanya kalau ada yang tanya kepada tentang Tuhan, tentang iman. Orang seringkali larinya kemana? Ke YouTube atau ke Monsinyur Google atau ke Suster Yahoo gitu ya. Nah, seringkali bertanya ke begitu. Tetapi yang dicari apakah benar? Kalau Anda mencari dari buku yang benar, pasti buku itu pasti akan ada yang namanya imprimatur atau nihil obstat. Tulisannya nihil obstat, bacanya nihil obstat. Artinya tidak ada, secara teologis tidak keliru ajarannya. Imprimatur artinya dapat izin dari uskup, dari pemimpin gereja, dari wali gereja. Kalau itu buku. Nah, kalau sekarang informasi yang didapat dari media massa, imprimaturnya dari siapa? Apakah ada jaminan nihil obstatnya? Maka kita harus hati-hati sekarang untuk bisa mencari dan menemukan mana ajaran yang benar. Nah, Ibu Bapak, Saudara, terkasih dalam Tuhan. Maka pesta Santo Yohanes Rasul ini mengingatkan kepada kita akan warta yang benar yang harus kita pertahankan, dan itu menjadi iman bagi diri kita supaya kita juga bisa nantinya mewartakan iman yang benar kepada banyak orang. Selamat merenungkan.